Bapak Ibu akan banyak bertanya, misalkan di beberapa rumah sakit punya Instagram, ada yang belum ada Instagramnya, atau misalkan saya di klinik bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan, sehingga minggu depan akan kami alokasikan waktu khusus untuk penyampaian tugas akhir gitu. Jadi biar Bapak Ibu bisa lebih detail bertanya dan kita tidak perlu ada tambahan waktu untuk menjabarkan tentang penugasan akhir gitu. Oke. Nah, untuk siang hari ini saya akan memberikan materi tentang digital marketing, dasar-dasar digital marketing dan perilaku konsumen di era digital. Saya share screen dulu. Oke, bisa muncul dong ya? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, ini tentang digital marketing, dasar-dasar digital marketing dan perilaku konsumen di era digital. Ini perlu kami bekali di awal setelah minggu lalu Bu Tita sudah memberikan banyak pembahasan tentang bagaimana pemasaran digital itu dilakukan. Nah, untuk yang hari ini saya ingin lebih mengerucutkan kembali agar Bapak Ibu paling tidak punya pandangan mengenai digital marketing nanti akan berkaitan dengan apa saja gitu. Kalau kemudian kita bertanya apa itu digital marketing, ada Bapak Ibu yang mungkin ingin nah, apa sih menurut Bu Bella digital marketing itu? Baik Bu, terima kasih. Digital marketing atau pemasaran digital itu sesuatu yang apa namanya dipasarkan melalui digital seperti Instagram, Facebook atau dari medsos itu sendiri, sehingga apa yang kita sampaikan sering muncul ada positif dan ada negatifnya juga, gambarannya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu ada kendala. Saya share screen ulang ya. Sudah bisa kelihatan? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi kira-kira apa Bapak Ibu? Ada bayangankah kalau misalkan kita membahas tentang digital marketing, apa sih digital marketing itu? Mohon izin, Iya, monggo. mungkin bisa direvisi. Digital marketing adalah proses untuk mengenalkan suatu brand pada konsumen melalui saluran digital. Oke, melalui saluran digital. Sering sekali kita kadang menyebut yang dikaitkan dengan digital marketing adalah ketika kita menggunakan media internet, begitu ya. Padahal sebenarnya digital marketing ini tidak hanya berkaitan dengan internet atau sosial media saja. Makanya kadang disebutkan bahwa digital marketing is not just social media marketing. Apa yang membedakan antara digital marketing dengan social media marketing? Bahwa social media marketing atau periklanan, promosi, pemasaran yang menggunakan sosial media itu adalah salah satu bagian dari pemasaran digital. Nah, pemasaran digital itu sendiri adalah ya kita menggunakan internet, kita menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan digital gitu untuk penggunaan pemasaran. Banyak orang mungkin menyangka bahwa ketika rumah sakitnya, ketika perusahaannya sudah punya Facebook, sudah punya Instagram, mereka menyatakan bahwa saya sudah 100% menjalankan pemasaran digital. Padahal belum, karena sosial media itu adalah salah satu bagian dari banyak bagian lain dari
pemasaran digital. Nah, digital marketing itu secara umum kita membaginya menjadi dua. Ada yang online marketing channel dan offline digital channel. Ada dua. Online, ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kadang kita menyebut digital marketing itu berkaitan dengan ya apapun yang berkaitan dengan internet. Kalau di pemasaran digital, maka kita bisa mengkaitkan itu dengan website, kemudian SEO, Search Engine Optimization, ada SEM, Search Engine Marketing, ada pay per click, ada mobile marketing, ada App Store, Play Store, semacam itu, ada email, kemudian online banner, video marketing. Video marketing ini kalau Bapak Ibu lihat biasanya misalkan ada satu produk akan diluncurkan atau ada satu rumah sakit yang menunjukkan bagaimana proses pelayanan itu dilakukan gitu ya, ada sedikit drama atau ada sedikit bumbu-bumbu iklan film pendek di dalamnya. Nah, itu biasanya kita sebutkan dengan video marketing. Dan yang terakhir baru kita membahas tentang social media marketing. Jadi kalau kita punya Instagram, kita menjalankan Facebook, tapi kita belum punya website, kita belum memaksimalkan SEO dari rumah sakit kita, maka sebenarnya kita belum betul-betul menjalankan pemasaran digital. Kalau offline ini secara umum ya seperti TV, radio, SMS, digital billboard itu juga termasuk bagian dari pemasaran digital. Apa saja yang termasuk dengan pemasaran digital? Itu tadi ada SMS, kemudian email, ada Twitter termasuk sosial media, kemudian Instagram, SEO, Search Engine Optimization. Ini kalau Bapak Ibu pahami, biasanya ini digunakan kalau kita mencari di laman mesin pencari. Mesin pencari utama yang sering dan akrab sekali kita gunakan itu biasanya kita mencari di Google ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mencari rumah sakit terbaik Malang gitu. Malang punya banyak sekali rumah sakit, tetapi untuk membuat websitenya Bapak Ibu menjadi di halaman nomor 1 di mesin pencari itu butuh proses. Nah, itulah yang kita sebut dengan SEO, Search Engine Optimization, karena setiap media, apakah itu Google, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, dia akan punya pattern tersendiri, punya rumus sendiri bagaimana apa yang kita tulis itu menjadi laman nomor 1 mereka gitu. Ini saling terkait Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ketika kita menjalankan satu digital marketing, semuanya terintegrasi. Jadi yang di sosial media, yang di Instagram, yang di Facebook, yang di Twitter misalnya, itu harus bisa seiring jalan konsisten dengan apa yang akan kita upload di website. Karena Google itu dia punya clue atau dia punya rumus nama yang harus selalu terulang. Jadi misalkan pusat ada klinik RSUB gitu ya, kemudian ingin menggambarkan bahwa klinik RSUB itu adalah pelayanan profesional gitu. Maka dalam setiap uploadan, dalam setiap penyampaian yang dilakukan, baik itu di artikel website, di Instagram, di media sosial lainnya, itu harus selalu menyampaikan kata yang konsisten sama. Ada profesional, ada profesional, ada profesional gitu. Nah, itu nanti yang akan rekam di laman pencarian, sehingga ketika ada masyarakat, ketika ada pasien yang mencari rumah sakit profesional di Malang begitu, maka rumah sakit Bapak Ibu akan menjadi di urutan teratas. Cek, apa suara saya masuk ya? Masuk ya? Guys. Takutnya kok nge-freeze. Baik, nah Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan digital marketing gitu? Karena banyak dari
sakit saya sudah cukup bertahan sekian puluh tahun gitu, tanpa digital marketing juga bisa survive. Atau mungkin rumah sakit saya sudah punya beragam dokter spesialis yang paling hebat di kota Malang begitu, sehingga saya tidak perlu susah-susah atau bercapek-capek mengiklan di laman digital. Nah, kita akan melihat tren digital yang terjadi di Indonesia tahun 2020. Ini data di tahun 2020 Bapak Ibu. Dari sekitar 272 juta masyarakat Indonesia, itu sekitar 338 juta orang itu pengguna handphone. Dia punya handphone. Dan 175 orang atau 64% dari penduduk kita itu sudah bersinggungan dengan penggunaan internet. Kalau jumlah penduduknya 270 juta, yang pakai HP 338 juta, berarti itu menunjukkan bahwa satu orang itu bisa menggunakan bahkan bisa sampai 2 atau lebih gadget gitu, sehingga jumlah populasi yang menggunakan mobile phone itu melebihi dari populasi orang Indonesia itu sendiri. Nah, dari orang yang punya gadget, orang yang punya media, itu sehari-harinya masyarakat kita termasuk di dalamnya menghabiskan kurang lebih 7 jam untuk menggunakan beragam platform. Apakah itu kita mau sosial media 3 jam, kita pakai internet itu 7 jam, kita nonton TV kurang lebih rata-rata orang Indonesia itu 3 jam. Nah, ini menunjukkan bahwa paparan media digital itu sudah mutlak tidak bisa kita hindari. Karena ketika kita mampu menggunakan media ini dengan baik, ini akan menjadi salah satu jalan yang mempermudah rumah sakit untuk memperkenalkan dirinya, untuk menciptakan brandnya, untuk mengenalkan nilai-nilainya kepada pasien, kepada masyarakat. Karena orang sehari-hari sudah 7 jam di luar pekerjaannya, dia akan menghabiskan waktu dengan menggunakan internet. Penggunaan internet 175 juta. Apa yang paling sering dicari orang-orang? Nomor 1 pasti Google. Ini tadi yang saya sebut dengan laman pencarian di mesin pencari. Maka Google itu biasanya dia akan lebih menomorsatukan website ketimbang sosial media. Jadi kalau misalkan kita mencari itu tadi, clue seperti yang saya sampaikan, rumah sakit profesional Kota Malang gitu, dia yang pasti dicari adalah artikel di website yang ada tulisan rumah sakit profesional di Malang. Nah, itu akan jadi di laman pertama. Baru ketika itu sudah, biasanya baru masuk di sosial medianya. Itulah kenapa Bapak Ibu, website itu dalam tanda kutip menjadi hal yang wajib harus dimiliki oleh masing-masing rumah sakit ketika kita memutuskan untuk membuka layanan pemasaran digital. Karena yang pertama, orang mencari di laman pencarian itu, kalau Bapak Ibu lihat traffic bulannya sekitar 1,6 M. Ya, sekitar 1 M orang mencari di Google. Kalau di YouTube sekitar 651 juta orang, dan seterusnya gitu. Yang ini menunjukkan bahwa traffic Bu Sofi, mohon maaf, agak freeze. Kunci, Bu. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf Mas Dimas, saya boleh share ke Mas Dimas kah? Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minta waktu.
Udah Bu, yang 5 menit tadi. Sambil mengusap air mata tadi, soalnya kan tadi pagi merasa air mata. Saya sambil channel Mohon maaf Bu, sampai slide keberapa tadi? di jumlah penggunaan internet Mas Dimas agak turun. Terus next. Oke, 13. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini di sini kita menunjukkan bahwa Google itu tetap menjadi satu mesin pencari yang paling dicari oleh orang di Indonesia pada tahun 2020. Berikutnya Mas Dimas. Next. Nah, apa yang orang-orang cari di Indonesia? Tadi ada banyak sebelumnya Mas Dimas. Nah, di sini ada Okizone, ada Google, ada Tip News dan lain sebagainya. Mungkin sementara ini kalau kita melihat dari sisi masyarakat yang menggunakan informasi media digital, kita akan melihat bahwa ternyata banyak orang yang lihat Okizone gitu ya, banyak orang yang cek di Google, nonton liputan 6, detik.com dan lain sebagainya. Tapi ke depan ketika rumah sakit Bapak Ibu telah berkembang gitu, kita mungkin sudah menjadi satu perusahaan yang dikenal oleh nasional gitu, misalkan dari Rumah Sakit Hermina seperti itu yang sudah nasional pasarnya, maka informasi seperti ini, media apa yang paling banyak dikunjungi oleh orang, ini menjadi satu clue bagi kita yang bisa kita manfaatkan untuk kita nantinya akan melakukan pembelian media atau dalam tanda kutip iklan pada media tersebut. Nah, di materi pemasaran digital nanti akan lebih ditekankan oleh Pak Nasih, seperti yang Bapak Ibu ketahui pada minggu lalu sudah sempat dikenalkan oleh Bu Tita. Nah, beliau mungkin nanti akan lebih dalam memperkenalkan bagaimana sih cara sistem konsep ketika kita akan iklan di beragam media ini gitu. Tapi kalau kulitnya saya bisa menyampaikan bahwa informasi seperti ini nanti pada akhirnya akan bisa kita manfaatkan ketika itu tadi kita ingin iklan di suatu tempat. Kira-kira media apa yang paling sesuai, media apa yang paling didengar orang gitu. Misalkan kalau kita tidak bicara rumah sakit ya, misalkan saya ada satu produk tentang anak muda gitu, kita mau ngiklan di YouTube, kira-kira YouTube-nya siapa ya yang paling bisa mengena gitu. Kalau anak muda sekarang sih mungkin kalau nggak Ria Ricis, ke Atta
siapa yang paling banyak, usia berapa yang paling banyak menggunakan media tersebut. Itu nanti akan detail bisa keluar ketika kita tahu bagaimana sistem menilai media tersebut gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang digital marketing, ini sebenarnya satu bagian yang tidak bisa dianggap sepele gitu ya. Kalau kita total menjalankan digital marketing di rumah sakit, maka kalau saya boleh katakan, ya kita butuh satu tim khusus yang memang dia fokus terhadap pemasaran digital. Tidak disambi oleh kegiatan atau tugas yang lainnya. Tetapi mungkin di banyak tempat, di banyak rumah sakit, kita belum familiar untuk menggunakan praktek digital marketing ini secara menyeluruh. Jadi biasanya dianggap ketika Bapak Ibu yang biasanya brosurnya itu offline, brosur dicetak disebarkan itu, kemudian dibuat desain secara online, di-share melalui WA, Instagram, maka kita menganggap bahwa kita sudah menjalankan digital marketing. Padahal sebenarnya ketika digital marketing itu dijalankan, kita akan butuh tim yang solid dan banyak, karena semua media ini akan saling terintegrasi. Berikutnya Mas Dimas, yang saya sebut next, yang saya sebut terintegrasi itu adalah seperti sosial media. Next, sosial media. Nah, di sini kita melihat media sosial apa sih, platform apa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ini tahun 2020. Tapi saya yakin mungkin kalau data terbaru di 2022 ada banyak perubahan, karena di 2020 ini TikTok memasuki urutan tidak masuk urutan teratas. Tapi saya yakin mungkin kalau survei yang terbaru, TikTok sudah pasti naik ke beberapa peringkat di atas. Di tahun 2020 saja masyarakat 88% mereka platform sosial media yang digunakan itu adalah YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, bahkan Instagram nomor 4. Begitu. Seringkali kita abai Bapak Ibu, termasuk kami sendiri, saya sendiri bersama Bu Tita juga saat ini dalam proses untuk bagaimana kita mengembangkan memperbaiki proses digital marketing di program studi gitu ya. Misalnya kita sering terlewat bahwa YouTube seringkali terabaikan gitu. Padahal kalau kita melihat di sini dari survei ini, data menunjukkan bahwa YouTube adalah platform nomor 1 yang paling banyak dibuka oleh masyarakat. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu rumah sakit punya YouTube dan itu menjadi iklan yang kontinu, maksudnya banyak video dibuat, banyak iklan-iklan, promosi, rekomendasi dan lain sebagainya yang ditampilkan di dalam YouTube, maka itu juga bisa menjadi salah satu jalan kita untuk mempromosikan dengan lebih cepat dan mudah kepada masyarakat. Sebenarnya keuntungannya kita menggunakan sosial media itu adalah gratis gitu ya, tidak berbayar. Kecuali memang kita akan butuh effort dan high cost di misalkan tadi kalau YouTube, kalau video biasa ditampilkan ya memang murah. Tapi kalau misalkan kita pengen membuat satu konten yang eye-catching dengan judul yang disukai orang dan lain sebagainya, itu memang lebih membutuhkan effort karena kita harus edit, harus bikin copywritingnya bagaimana dan lain sebagainya. Sehingga mungkin high cost-nya di situ. Tetapi kalau dari penggunaan media sosialnya sendiri, itu sebagian besar media sosial kan gratis dan jangkauannya bisa meluas gitu. Sehingga mungkin informasi ini bisa Bapak Ibu jadikan dasar ketika ingin mengembangkan platform apa sih yang paling sesuai untuk rumah sakit gitu. Next. Nah, kalau kita bicara tentang sosial media, apa sih yang kita dapatkan dari sosial media dan internet itu? Bapak Ibu, seringkali kita ketika menggunakan platform sosial media, apa sih yang kita tampilkan di sana? Kan seringkali bahwa kita membaca sosial media itu adalah kumpulan teks, simbol, tentang apapun, tentang pendapat, emosi, perilaku, yang melibatkan diri kita untuk bisa kita sampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu suka dengan satu restoran misalnya, pasti akan difoto kemudian di-upload gitu.
senang dengan suatu pelayanan, kemudian di check in lagi di rumah sakit mana, kemudian di-upload gitu. Atau sebaliknya, ketika ada masyarakat yang kecewa minggu lalu seperti disampaikan Bu Dita, ada contoh gitu, masyarakat ketika nggak puas dia jadikan sosial media Google review untuk mereka meluapkan pendapatnya, emosinya, perilakunya seperti itu. Dan ini kata-kata yang disampaikan oleh masyarakat jumlahnya sangat besar, sangat banyak. Komentar orang itu begitu beragam, sehingga potensi informasi yang didapatkan akan sangat berharga bagi rumah sakit. Berikutnya, nah, apa yang kita lakukan dengan sosial media? Next. Di akhir nanti, Bapak Ibu akan mendapatkan materi secara khusus tentang bagaimana kita memanfaatkan sosial media. Tapi secara umum, saya bisa sampaikan di awal bahwa dalam satu sosial media itu ada namanya social sentiment analysis. Kita bisa mengukur dan melihat apa sih yang dibicarakan orang tentang rumah sakit kita dari informasi yang tersebar di sosial media. Contoh, misalkan ada Facebook, ada Instagram, ada Google Review. Kemudian mereka memberikan satu penilaian terhadap rumah sakit Persada misalnya. Nah, dengan social sentiment analysis nanti kita akan tahu clue apa, kata apa sih yang paling banyak diomongkan orang tentang rumah sakit kita. Apakah itu murah, apakah itu pelayanannya lambat, apakah itu dokternya sabar, apakah itu pelayanannya profesional dan lain sebagainya. Itu bisa kita rangkum dari statement yang disampaikan oleh masyarakat di sosial media. Next. Nah, jadi sentiment analysis itu ada Bapak Ibu. Instagram, Facebook, dan lain sebagainya tidak hanya sekedar menjadi tempat kita untuk promosi secara media, tapi kalau itu bisa kita kembangkan melalui yang saya sampaikan tadi dengan sentiment analysis secara prinsip teori, ini nanti dari tim Pak Masa ya, dari tim Filkom yang akan memberikan penjabaran kepada Bapak Ibu. Tapi secara umum adalah data yang kita dapat itu tentang apa ya, tentang apapun yang orang katakan tentang rumah sakit kita. Dari data itu kita akan simpan, kemudian kita punya modal dan kita bisa memprediksi tren apa yang orang sampaikan tentang rumah sakit kita. Kalau kita sudah punya clue-nya, misalkan rumah sakit dengan dokter profesional yang banyak dibahas dengan orang-orang di sosial media itu terus, maka clue itu nanti bisa kita gunakan sebagai satu statement, satu tulisan yang akan kita angkat terus di artikel kita, baik itu di Instagram, baik itu di website dan lain sebagainya. Kita umum mendengar kalau misalkan kita punya Instagram biasanya ada hashtagnya gitu ya Bapak Ibu. Hashtag misalkan rumah sakit ramah anak, rumah sakit biaya terjangkau, atau swab atau apa sih fungsinya hashtag itu? Fungsinya hashtag adalah itu untuk kita punya pattern apa yang paling dicari orang, sehingga tadi kalau kita kaitkan antara sosial media dengan di laman pencarian Google itu akan bisa satu koneksi, bisa nyambung gitu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa proses pemasaran digital ini memang akan saling terkait satu sama lain. Kita tidak bisa hanya melihat sosial medianya saja, melihat di websitenya saja, tidak, tetapi kita harus bisa membuat bagaimana sosial media itu akan menunjang website kita. Dan sekarang trennya adalah ketika Bapak Ibu punya website, sebisa mungkin closing atau kegiatan yang membuat orang itu melakukan deal pembayaran terhadap rumah sakit itu dilakukan di website. Saya ambil contoh, misalkan Bapak Ibu membuat suatu jasa gigi, klinik gigi begitu ya, klinik gigi, nah itu disampaikan di Instagram, disampaikan di Facebook, kemudian diberikan link website pendaftaran, klik diberi halaman website, sehingga ketika orang mendaftar dia tidak mendaftar lewat Instagram, tidak mendaftar lewat WhatsApp,
sosial media ya, media sosial yaitu membangun hubungan kita dengan pelanggan. Orang lebih cepat mengakses kita, ada senang dia lebih mudah menginformasikan kita, dia bikin story, dia bikin di feed puas dengan pelayanannya kita, itu akan lebih mudah kita baca di sosial media. Kan nggak mungkin orang misalkan senang kemudian dia akan komen di website, jarang. Tapi kalau dia di IG dia akan lebih gampang, ada bikin status, dia puas, dia ngomong suka nggak suka, nah itu lebih mudah dilakukan di sosial media. Sehingga sosial media memang harus tetap kita pertahankan, karena ya itu tadi, itu adalah yang membangun kedekatan kita dengan pasien, membangun kedekatan kita dengan pelanggan, tetapi tetap goal utama kita adalah bagaimana kita membuat website kita nanti akan hidup dan berkembang. Next, Mas Dimas. Oke, nah sentiment analysis menganalisa hasil apa yang orang bicarakan tentang kita di sosial media. Itu mungkin nggak sih Bu dilakukan di rumah sakit. Ini bisa. Kenapa? Karena di dalam sosial media itu kalau kita tidak melakukan analisa, informasi yang didapatkan itu cukup banyak Bapak Ibu. Ada orang yang ngomong puas, ada yang ngomong tidak puas, satu bilang dokternya sabar, satu bilang dokternya galak, satu bilang pelayanannya cepat, satu bilang kecewa karena menunggu lama, dan ini tersebar banyak, dibicarakan oleh orang banyak di sosial media. Nah, kalau kita tidak punya mesinnya, tidak punya alatnya untuk melakukan, nah kita akan kesulitan untuk mengukur kira-kira sebenarnya masyarakat ini benar-benar puas nggak sih dengan kami, kira-kira sebenarnya masyarakat itu benar-benar cocok nggak dengan produk yang dikeluarkan oleh rumah sakit gitu. Nah, oleh sebab tersebut maka tim di dalam pemasaran digital itu perlu memang orang-orang yang ya dia paham bagaimana pemasaran digital ini dijalankan. Karena kalau ini dijalankan secara sungguh-sungguh, secara profesional, setiap traffic website, setiap traffic Instagram, setiap feedback dari Instagram itu dilakukan evaluasi. Tidak sekedar menambah jumlah follower saja, tidak sekedar menambahnya like saja, tidak sekedar bagus desain atau konten kita saja. Nah, evaluasi tersebut memang ya harus digunakan, hanya bisa dilakukan ketika kita menggunakan sentiment analysis. Seperti apa Bu sentiment analysis? Nah, ini nanti di belakang akan lebih dijelaskan oleh Pak dosen. Berikutnya Mas Dimas.
disampaikan oleh guru kita. Jadi ada perkembangan teknologi yang kemudian menyebabkan customer tag itu berubah. Kalau dulu orang aware, dia tahu produk kita, kemudian dia bersikap mau beli apa enggak. Kalau beli cocok ya dia beli lagi dan lain sebagainya. Kalau sekarang orang setelah aware, dia mulai tahu tentang produk kita, tahu tentang rumah sakit kita, dia akan mulai mencari tahu kira-kira bagaimana sih rumah sakit kita membandingkan dengan rumah sakit yang lain. Dia akan bertanya kepada orang bagaimana pelayanan di rumah sakit tersebut, baru dia memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa pada rumah sakit. Dan yang terakhir, advocate. Mereka akan menyarankan kepada orang ketika mereka puas, atau mereka menyarankan orang untuk tidak menggunakan ketika mereka tidak puas. Berikutnya, nah, rekomendasi ini Bapak Ibu menjadi satu hal yang sangat penting, karena rekomendasi personal itu pengaruh pembelian nomor satu bagi konsumen. Jadi ini ada satu studi yang menyatakan bahwa lebih dari 8, jadi kalau ada 10 penjualan, 8 itu dipengaruhi oleh rekomendasi perbincangan face to face. Yang ketiga, rekomendasi dipengaruhi oleh teman atau keluarga. Dan wanita itu yang lebih gampang terpengaruh, biasa ya ibu-ibu ya, gampang kena iklan, kemakan omongan kata temennya, reviewnya bagus, nah itu langsung bisa terpengaruh gitu. Wanita lebih mudah untuk kita pengaruhi, tetapi rekomendasi memiliki peran yang sama pentingnya juga untuk laki-laki gitu. Jadi misalkan kalau saya contohkan, kita lagi jalan-jalan ke mall gitu ya, seringkali ada mungkin sales promotion girl menunjukkan satu produk gitu, apa lipstick atau parfum gitu, mungkin kita anggap angin lalu aja, makasih mbak gitu, mungkin ditolak. Tapi berbeda ketika mungkin bapak ibu datang ke kampus, kemudian melihat Bu Tita gitu ya, pakai warna lipstick terbaru, pakai warna lips yang oke gitu, waduh kok cantik banget, oh iya ini mereknya ini. Nah, tanpa bapak ibu tanya, pasti langsung googling, cari di Shopee apa merek yang direkomendasikan tadi yang sudah disampaikan sama Bu Dita ya, kayak gitu. Dibandingkan dengan bapak ibu melihat langsung ditawari sama SPG-nya, padahal sebenarnya mungkin produknya sama, mungkin mereknya sama gitu. Tetapi ketika bapak ibu mendapatkan rekomendasi secara personal, itu yang justru akan memberikan pengaruh pembelian bagi konsumen. Alat ini bapak ibu yang digunakan oleh pemasar sekarang yang melibatkan sosial media. Jadi betapa seringkali kita melihat di sosial media itu artis review ya, yang ahli IT review produk IT, yang kemudian ahli make up atau apa itu dia review produk make up. Mua make up artis itu dia mereview satu produk, apalah make up, kemudian eyeshadow atau apa dan lain sebagainya begitu. Nah, hal ini yang dimanfaatkan oleh pemasar itu karena mereka tahu bahwa rekomendasi itu berperan sangat besar untuk konsumen melakukan pembelian. Jadi kalau Bu Bella kalau nggak salah minggu lalu kan menyampaikan misalkan ada pelanggan dari rumah sakit kita itu yang anggota DPR gitu misalkan, kalau dia loyal dan sesuai dengan nilai-nilai yang value yang dimiliki oleh rumah sakit gitu misalkan, ya boleh saja misalkan bapak ibu mau pakai beliaunya menyampaikan satu atau dua kata statement, nggak perlu banyak gitu. Kalau misalkan kita mau pakai satu produk misalnya dari anggota DPR tersebut atau orang ternama lainnya, misalkan dia menyampaikan satu dua patah kata, wah ini produknya oke, rasanya enak atau apa, nah itu akan meningkatkan kepercayaan orang begitu, sehingga saat ini banyak pemasar berlomba-lomba untuk memanfaatkan ini tadi, rekomendasi review ini tadi tentang produk, baik itu
nanti akan Bapak Ibu sampaikan di sosial media, apakah di Instagram, apakah di YouTube dan lain sebagainya. Tapi ini adalah menjadi satu alat yang perlu Bapak Ibu perhitungkan, menjadi satu jalan untuk kita melakukan pemasaran. Tidak sekedar brosur, tidak sekedar iklan di koran, tidak sekedar membuat itu, tapi ada rekomendasi ahli yang menyampaikan itu secara langsung. Nah, ini bisa meningkatkan trustnya pasien, trustnya masyarakat untuk menggunakan jasa atau layanan rumah sakit. Next. Apa yang berpengaruh terhadap kesuksesan digital marketing? Pertama, kita harus mengenali target audiens kita. Target audiens ini apa? Kalau Bapak Ibu ketahui bahwa kita saat ini ada namanya istilah biasanya Gen X, Y, Z, milenial gitu ya. Dari beragam gen ini saja Bapak Ibu, kita pasti punya karakter platform berbeda yang digunakan. Saya ambil contoh Gen X atau baby boomer ya. Baby boomer Gen X itu kelahiran sekitar tahun mulai dari 1950 sampai kurang lebih sampai tahun 80-an lah gitu Gen X ini. Mereka yang hidup di tahun-tahun ini biasanya dalam tanda kutip agak perlu waktu untuk mengenali satu gaya, satu platform baru begitu ya, sehingga mereka itu lebih menyukai satu platform yang lebih mudah, lebih gampang digunakan. Contohnya apa? Sosial media, Facebook. Kalau kita melihat biasanya Facebook itu karakternya saat ini lebih banyak didominasi oleh Gen X itu tadi, yang status, pasang foto dan lain sebagainya. Mau upload foto 15, video 15 bisa gitu ya, dari A sampai Z, foto cucunya nomor 1 sampai nomor 10 dipasang semua, ceritanya dari nomor 1 sampai 10. Nah, itu di Facebook dia bisa gunakan, sehingga biasanya kecenderungan untuk Gen X dia lebih prefer untuk menggunakan media platform Facebook karena lebih ramah, lebih mudah digunakan. Berkembang lagi ada Gen Y tahun 90-an lah kurang lebih. Berkembang itu lebih banyak menggunakan media Instagram. Lebih prefer mereka menggunakan Instagram. Ada lagi anak yang generasi milenial tahun 2000 ke atas, itu sudah pasti kalau sekarang ya banyakkan mainannya TikTok. Karena mereka lebih mudah untuk bikin video, mereka lebih suka untuk membuat satu video yang menarik dan lain sebagainya. Nah, Gen X kalau diajak ke TikTok kesulitan. Mereka mungkin bisa melihat, tapi kalau disuruh bikin videonya TikTok kemudian mereka aktif di TikTok, itu mungkin mereka juga merasa kesulitan gitu, karena platformnya itu lebih susah, bikin video, masukkan ya dan lain sebagainya, itu mungkin lebih butuh effort untuk orang-orang dengan generasi yang atas begitu. Sehingga penting bagi kita untuk mengenali target audiens kita ini kira-kira siapa. Rumah sakit saya ini ada berdiri sejak tahun 60 misalkan, sehingga kebanyakan pasar kita itu ya saat ini adalah pasien dengan usia 40 ke atas begitu. Nah, mungkin kalau misalkan target kita sudah bukan milenial, walaupun Bapak Ibu akan tetap menggunakan platform TikTok, tetapi tidak sebanyak Bapak Ibu menggunakan Facebook gitu. Kalau misalkan target kita adalah anak-anak milenial, ya maka kita mencari platform apa sih yang paling disukai oleh anak-anak milenial ini, sehingga itu akan memudahkan kita untuk lebih bisa diterima sesuai dengan target audiens, target pasar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, konten yang menarik. Ini penting dan sangat-sangat penting. Oleh sebab itu, saya di awal menyampaikan bahwa digital marketing ini susah-susah gampang. Ya sebenarnya mudah karena itu bisa free dan banyak yang bisa kita gunakan. Sekarang ada banyak model juga bisa digunakan gitu. Tetapi sulitnya adalah membuat suatu hal, konten yang menarik, yang mau dibaca orang, tidak sekedar di skip ya. Kita aja kalau misalkan melihat sesuatu yang menarik kan pasti di scroll, swipe
harus dibaca. Tetapi kalau ada suatu hal dengan judul yang menarik begitu, kita kan lebih mudah untuk stop kemudian membaca apa sih yang kan dari judul. Nah, sehingga itu yang sekarang ini orang berlomba-lomba untuk membuat konten yang menarik, karena itu memang butuh effort, mulai dari kreativitas kita membuat, menciptakan kata-kata yang sekiranya bisa diterima dan mencari bahan. Ini sangat penting, sehingga ya memang digital marketing kalau mau berjalan secara profesional ya kita butuh tim khusus untuk itu, karena rangkaian runtutan kegiatannya akan sangat panjang. Yang ketiga, visual iklan konsisten dan menarik. Iklan yang terintegrasi. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa ketika Bapak Ibu punya sosial media, tidak hanya berhenti di sosial media, pastikan bahwa itu terintegrasi, terkoneksi dengan yang lainnya. Syukur-syukur kalau kita punya satu sistem website yang memang betul-betul berjalan, tidak sekedar website yang ya pokoknya ada platformnya tetapi tidak berjalan, artikelnya tidak pernah berubah, informasi setiap harinya tidak ada, tidak bisa dipakai untuk daftar dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, review. Kita perlu melakukan review dari hasil iklan yang dibuat. Di Instagram itu kalau kita mau iklan yang lebih luas jangkauannya, itu kan ada iklan berbayar. Iklan berbayar, kita beli ke satu vendor gitu untuk diiklankan berapa lama, terserah kita mau iklan itu berapa lama, mau seminggu, sehari, berapa orang yang akan kita jangkau, 1.000, 10.000, usia berapa yang mau kita jangkau, 20 sampai 30, 40, 50, itu Instagram punya sistemnya Bapak Ibu. Kita hanya tinggal memilih target mana, kita mau lebih banyak ke perempuan, ke laki-laki, misalkan rumah sakit ibu dan anak, target kita ya pasti perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah itu IG akan membaca, Instagram akan membaca itu, sehingga dia akan iklankan produk kita ya ke perempuan dengan usia sekian, wilayah lokasi di Malang, seperti itu akan bisa lebih spesifik. Hasil iklan itu biasanya kita akan dapat laporan, kita akan tahu. Mungkin nanti dengan Pak Nasir Bapak Ibu akan lebih detail kalau ingin belajar secara teknis ya, tapi secara umum kalau kita tahu luarnya saja, itu biasanya kita berbayar, kemudian dari hasil iklan yang kita lakukan itu akan ada review. Review itu yang menunjukkan berapa orang yang sudah melihat kita, melihat IG kita berapa orang, yang nge-like berapa orang, yang nge-save berapa orang, yang nge-share iklan yang kita buat berapa. Nah itu ada laporannya, sehingga hal itu harus selalu direview oleh rumah sakit ketika kita menggunakan digital marketing, sehingga kita bisa tahu kira-kira oh ternyata target pasar kita nyampe banyak orang yang melihat, banyak orang yang nge-share, banyak orang yang nge-save dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari pemasaran digital yang saling terintegrasi. Jadi target audiensnya sudah ditentukan, bikin konten yang menarik, iklan yang menarik, terintegrasi antara sosial media dengan website dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kita melakukan review dari hasil promosi yang dilakukan. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau ada saya lanjutkan ya. Izin, Bu Sofi. Oh, monggo Bu Silvi. Oke. Mohon arahan iklan sebuah vaskes kalau DPM dokter praktek mandiri itu kan jelas tidak boleh iklan gitu. Maksudnya dokter tidak boleh iklan. Mungkin ada pattern-pattern tertentu yang bisa kami catat untuk tidak menyalahi kode etik untuk iklan sebuah vaskes seperti apa nih, karena beberapa kali diskusi di rumah sakit kami itu waktu iklan itu bukan iklan rumah sakit tapi lebih ke layanan dan patronnya ke stop gitu. Oke, patron. Oke, baik. Memang di pemasaran, terutama di bidang kesehatan dan kedokteran gitu ya, mungkin ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu. Secara pasti aturan pemasaran di kesehatan yang terbaru seperti apa, memang saya secara pribadi belum
secara betul Bu Sylvie. Mungkin nanti barangkali ada koreksi dari Bu Tita dari apa yang saya sampaikan gitu ya. Tapi dulu pernah ada satu mahasiswa yang menyatakan bahwa beliaunya praktek dokter gigi, kemudian dia menyampaikan bahwa saya pernah dapat teguran karena saya membuat satu iklan dengan mencantumkan harga gitu. Padahal gimana saya bisa bersaing dengan di luar Bu kalau saya nggak sebut harga. Maksudnya adalah kadang kan namanya pricing war itu kan orang akan melihat, oh ternyata yang di sini lebih murah ya, mending ke situ aja daripada ke tempat lain gitu. Tapi ternyata dia dapat teguran karena itu. Kalau bisa kami sarankan Bapak Ibu, andai secara eksplisit itu tidak diperkenankan kita untuk menjual menunjukkan harga gitu ya, karena kalau nggak salah di beberapa rumah sakit kan memang tidak dibolehkan menunjukkan harga ya, secara langsung harganya berapa itu ada beberapa yang menyatakan katanya tidak boleh. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Menggunakan bahasa-bahasa yang tidak secara langsung itu menunjukkan. Jadi misalkan dari diskon gitu ya, kita tidak sebut harga, tidak sebut harga 1 juta, tapi mungkin diskon 25%, mungkin begitu. Atau yang kedua, orang misalkan tadi Bu Sylvie menyampaikan dari praktek mandiri saya nggak boleh iklan Bu, gimana? Bisa itu digunakan dengan kita memanfaatkan konten edukasi. Jadi ada dokter misalkan dia spesialis jantung gitu, ya di dalam IG-nya itu mungkin dia mempromosikan, menyampaikan tentang apa? Faktor resiko yang menyebabkan penyakit jantung, terus tindakan apa yang dilakukan ketika sudah kita terjadi begitu, atau Q&A, biasanya kan banyak ya Q&A, kita bertanya dokternya menjawab gitu. Dan banyak sekali sekarang saya melihat trennya petugas pelayanan kesehatan atau dokter lah begitu, yang memang dia kemudian menyiapkan dirinya, membranding dirinya untuk menjadi itu dokter yang istilahnya punya konten. Itu banyak sekali di Malang yang saya tahu ada dokter Lala spesialis kulit, ada kemudian dokter Syifa penyakit dalam. Itu secara agresif memang keduanya sependek yang saya tahu melakukan banyak Suara aku tidak terdengar, sayang. untuk dia kemudian memahami kira-kira kalau saya butuh informasi tentang jantung saya ke dokter mana ya begitu, tanpa kita secara langsung menyebutkan bahwa saya buka praktek di sini seperti itu. Karena masyarakat sudah cukup pandai, misalkan dia cocok dengan dokter Sylvie gitu, dia akan cari browsing dokter Sylvie praktek di mana gitu, baru muncul. Nah, dari iklan-iklan yang kita buat sebelumnya di sosial media, di platform yang kita buat, ya tidak secara langsung kita dalam tanda kutip menjual jasa layanan gitu, mungkin lebih ke konteks edukasi dan lain sebagainya. Tapi kan orang sudah terpapar, orang sudah punya awareness bahwa oh kalau jantung itu saya ke dokter ini, kalau saya ada masalah misalkan dengan kulit, kayaknya dokter yang sering sharing itu dokter ini, praktek di mana ya, kok dari IG-nya kayaknya beliaunya menarik, menyampaikan dengan mudah dan sebagainya. Begitu kemudian masyarakat baru browsing dan mencari gitu. Gitu, mungkin Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Jadi mungkin lebih ke kegiatan promotif ya. Nah, iya betul. Izin share boleh? Monggo Bu. Menanggapi sekalian Bu sedikit. Oke. Novi dulu, oke. Sedikit saya mungkin sharing sedikit. Sebetulnya ada PMK ya Bu, di PMK 40/2018 itu memang diatur tentang kegiatan promosi kesehatan rumah sakit. Jobnis yang terbaru sepertinya baru itu. Oke, PMK 2018. Di PMK 2018. Kemudian sejujurnya memang kalau di tempat kami, khususnya di kota
belum ada lembaga yang memang khusus untuk memantau terkait dengan media-media iklan yang berkaitan kesehatan gitu. Tapi saya juga kurang paham di daerah lain karena itu tergantung dari areanya. Iya. Sampai saat ini memang sepertinya baik dinas terkait khususnya dinas kesehatan itu tidak sampai memantau apa yang menjadi setelah rumah sakit itu belum bukan beriklan gitu, tapi tetap menurut saya teorinya seperti disampaikan Bu Sofi, tetapi konsepnya memang harus dibalut oleh edukasi dan promosi tadi. Jadi kenapa harus kenapa setiap rumah sakit itu bilangnya tidak boleh beriklan, tetapi adanya PKMS promosi kesehatan rumah sakit, tapi intinya sih tetap harus dari dasar-dasar pemasaran gitu, jadi sama seperti yang disampaikan Bu Sofi. Jadi jobdesknya mungkin itu Bu Sofi mungkin juga bisa dipelajari di PMK 44 2018 itu sebetulnya sudah kita mungkin di situ apa yang tidak boleh diucapkan, apa tidak boleh disampaikan kepada masyarakat, bukan berarti tidak boleh beriklan ya. Karena mungkin dulu awal-awal saya maksudnya bukan menggunakan bagi apa masuk dalam rumah sakit itu juga banyak yang tidak berani diiklankan dari pihak manajemen, namun tetap kami akhirnya dibalut dengan edukasi gitu yang disampaikan oleh Bu Sofi. Jadi memang awalnya khususnya di media sosial atau media elektronik itu menjadi dulu katanya tidak boleh ada pakemnya gitu, memang tidak boleh menyebut bahwa ini satu-satunya, itu sebenarnya juga tidak boleh. Jadi satu-satunya dokter gigi dengan itu di Kota Batu itu juga tidak boleh juga. Jadi memang pakem-pakem seperti itu biasanya juga dipahami oleh beberapa lembaga kesehatan. Tapi sampai saat ini memang belum ada lembaga khusus atau dinas kesehatan yang memang dinas terkait yang betul-betul memantau dari Pemasaran digitalnya gitu. betul gitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah pelayanan kesehatan atau sebuah rumah sakit bisa lebih berkembang dengan ilmu yang ada gitu. Jadi memang harus betul-betul mengikuti menuju marketing 4.0. Mungkin itu sharingnya, mohon maaf. Terima kasih. Mohon izin untuk bertanya Bu, sekalian saya juga ada kebingungan. Untuk yang melanjuti yang tadi di-sharingkan Bu Silvi dan itu tentang diskon atau harga yang tertera di Instagram. Ini kan kebetulan saya juga praktek pribadi ya Bu, dengan mempunyai seperti nama tempat praktek seperti itu. Memang yang saya tahu itu memang tidak boleh seperti ada menyebutkan price list di sosial media kami, tidak boleh menyebutkan ada diskon sekian, itu setahu saya memang tidak boleh, dan memang di beberapa klinik gigi itu pernah ada mendapatkan teguran seperti itu, tapi tidak tempat saya Bu. Nah itu seperti itu kan tidak boleh, dan untuk mengantisipasinya memang dengan edukasi ke pasien. Jadi dan ini ada beberapa saya tuh kayak kendala dan kebingungan. Yang pernah saya lakukan itu memang di sosial media kami itu seperti melakukan edukasi, terus kayak mungkin kayak review pasien, terus kayak ya kayak Google yang review, terus before after yang apa saja yang sudah pernah kami lakukan di sini itu sudah pernah saya lakukan di sini Bu. Tapi sometimes itu merasa seperti kok monoton gitu, kalau hanya itu saja. Dan kedua, ini yang saya mau tanyakan, tadi kan misalkan seperti ada edukasi dari dokternya. Nah misalkan kami menyampaikan maksudnya kayak dokternya memberikan edukasi secara langsung, nanti kan seperti ada namanya dokter brand Bu. Dan terkadang yang kami inginkan itu adalah tempat prakteknya yang jadi brand, misalkan seperti rumah sakit brand, bukan dokter brand, seperti itu Bu. Nah itu bagaimana ya Bu untuk hal yang seperti itu, yang sedangkan yang kami inginkan adalah rumah sakit brand atau tempat praktek yang menjadi brandnya, bukan dokter brandnya.
Tapi kalau misalkan kami memberikan edukasi dengan dokternya, terus yang menyampaikan edukasi, memang kan akhirnya akan menjadikan kepercayaan ke dokternya seperti itu, Bu. Mohon arahan. Oke, terima kasih Bu Novi. Jadi gini, tadi kalau saya melihat misalkan kok kayaknya isinya edukasi gini kok monoton aja ya gitu. Memang benar Bu Novi. Sehingga biasanya di dalam digital marketing itu kita ada pattern untuk gantian. Misalkan minggu ini kita sudah post tentang edukasi. Berarti kita minggu depan main Q&A. Tanya jawab dengan dokter atau dengan sebagainya. Minggu depannya lagi kita misalkan main giveaway kayak gitu. Nah, setiap program yang dilakukan itu memang sebaiknya dikaitkan dengan goal bahwa customer, pasien, masyarakat itu harus mencoba datang ke tempat kita. Contoh misalkan ada mau bikin giveaway gitu ya, bikin satu hadiah, kemudian hadiahnya itu berupa barang yang dikirimkan ke rumah. Maka itu satu sisi menguntungkan pihak satu orang pasien saja, dia akan happy, senang dapat souvenir atau apalah dari rumah sakit. Tetapi misalkan ketika Bapak Ibu bikin satu produk begitu, ini dapat voucher misalkan untuk mengukur gula darah atau kolesterol gratis, baru bisa digunakan jika Bapak Ibu datang menikmati layanan. Nah, hal tersebut pada akhirnya mendorong orang untuk mau datang. Oh, mumpung saya dapat gratis, besok anak saya vaksin, tak vaksinkan di rumah sakit itu aja lah, biar bisa saya sekaligus cek misalkan begitu. Nah, hal-hal semacam ini adalah strategi kreatif pemasaran itu tadi Bapak Ibu. Jadi tidak bisa memang digital itu hanya digunakan pokoknya kita ngupload aja, dari like aja, enggak. Kita pun kadang kalau misalkan melihat satu edukasi, satu promosi yang itu aja ya, kan pasti kita akan bosan. Kalau kita bosan, apa kecenderungannya? Kita akan mengabaikan atau dilewati, di scroll terus. Tapi kalau misalkan sesekali kadang kita bikin kuis, mana yang lebih seneng, apa yang benar, misalkan kuis benar atau salah tentang jantung, tentang hipertensi atau apa, nah hal-hal semacam itu mungkin sepele bagi kita, tetapi menambah edukasi bagi masyarakat, menambah kedekatan kita dengan masyarakat begitu. Dan misalkan ada hal-hal yang dianggap positif, kemudian jawabannya benar, kemudian dia akan melakukan pembelian di rumah sakit gitu. Jadi misalkan tadi Bu Novi menanyakan kok monoton ya Bu, memang kalau di digital kita harus kreatif apapun. Sekarang sudah giveaway, bosen, berarti bulan depan bikin apa, bikin video, bikin cerita pendek, bikin lomba, bikin apa, membuat laman sosial media kita seinteraktif mungkin. Misalkan setiap orang yang datang, kalau yang foto ngetak, bikin status, dapat apa, potongan, dapat souvenir atau dapat apa, nah hal semacam itu yang bisa harus selalu kita gunakan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan saya nggak kepingin membranding dokter, karena yang ingin kita branding adalah rumah sakit gitu. Maka yang harus dilakukan adalah kita menciptakan ambience bahwa rumah sakit kita ini seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nanti di belakang akan saya jelaskan lebih detail Bu Novi, bagaimana kita membuat brand ini berbeda. Jadi seperti kalau minggu lalu Bu Tita menyampaikan bahwa Starbucks begitu ya, mereknya Starbucks, karena antara merek dengan brand ini kan suatu hal yang berbeda. Mereknya Starbucks, tapi kalau kita bicara tentang brand, kita menciptakan sesuatu nilai yang membuat orang itu loyal dengan kita, dengan value yang memang kita berikan. Contoh misalkan kalau orang minum Starbucks, ya dia akan dapat nyaman, kemudian dia akan dilayani dengan baik, dengan ramah gitu. Misalkan nyebutnya Kak siapa gitu, Kak Novi, ditulis di botolnya, dikasih kata-kata semangat. Hal-hal yang seperti itu yang mungkin tidak akan didapatkan oleh orang ketika mereka beli kopi di pinggir jalan lainnya, misalnya begitu.
Nah, sentuhan-sentuhan seperti inilah yang harus bisa kita tampilkan. Kalau Bu Novi tidak ingin bahwa ini bermindset kepada dokternya, pastikan bahwa pelayanan di rumah sakit memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien. Menunggu tidak lama, satpamnya ramah misalkan, kemudian antrian bisa online, dokter interaktif seperti itu, sehingga orang tidak hanya bergantung kepada dokternya. Dokternya mungkin bisa pindah ke rumah sakit lain, tapi dia akan bertanya, wah kalau dokternya ke rumah sakit B misalnya, saya nggak bisa dong dapat pelayanan satpam yang baik, saya nggak bisa ngantri secara online, saya nggak bisa dapat pelayanan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau kita ingin tidak melabelkan pada satu dokter, ya kita harus bikin nilai, kita membranding rumah sakit kita mau jadi rumah sakit yang seperti apa. Misalkan di Malang ada rumah sakit Persada begitu ya. Orang kalau misalkan masuk ke Persada, mereka pasti tahu bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih daripada rumah sakit lain, karena masuknya aja udah seperti bukan masuk di rumah sakit, mereka seperti masuk di mall begitu ya. Ada tempat salad dan lain sebagainya, ada mini cafe dan lain sebagainya gitu. Sehingga ketika mereka berpindah, dokter pindah ke rumah sakit lain, dia mungkin akan harus berpikir 2 kali, apakah saya akan mendapatkan pelayanan yang sama ketika saya di rumah sakit tersebut gitu. Itu nanti mungkin di belakang kita bisa bahas lebih detail. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana digital marketing itu dilakukan. Yang paling berpengaruh, yang paling penting adalah Bapak Ibu, bahwa kita harus punya SDM yang memang kompeten di bidang pemasaran digital. Ada 2 pilihan biasanya. Apakah kita menggunakan sumber daya yang sudah dimiliki rumah sakit, tetapi dia tidak memahami tentang bagaimana pemasaran digital itu dilakukan, atau kita meng-hire orang baru untuk menangani pemasaran digital di rumah sakit. Karena biasanya problemnya kalau orang itu sudah berpengalaman, pasti ya gajinya akan tinggi, biaya yang dibutuhkan akan besar, dan belum tentu iklan digital yang dilakukan itu akan sebanding dengan penambahan jumlah kunjungan pasien. Karena digital marketing ini tidak bisa satu waktu, misalkan kita jalankan 1 bulan, kemudian bulan depan akan sukses, banyak orang datang ke rumah sakit, tidak bisa seperti itu gitu. Jadi kita membangun awareness itu juga butuh waktu. Atau pilihan kedua, kita punya karyawan yang bisa dikaryakan, tapi ya itu tadi, desain nggak bisa, main Instagram aja bisa, tapi Facebook dia nggak bisa, YouTube dia nggak tahu bagaimana caranya gitu. Nah, mana yang paling baik? Ya tentunya kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Kalau misalkan memang rumah sakitnya tidak ada kendala dalam biaya, ya mencari orang yang berpengalaman akan lebih baik. Tapi kalau misalkan kita punya sumber daya keuangan yang terbatas, ya kita bisa menggunakan karyawan kita yang sudah ada, mungkin disekolahkan, ditrainingkan begitu, sehingga mereka kemudian akan mahir dan mampu memanfaatkan pemasaran digital ini. Karena Bapak Ibu di sini kan pasti akan berdiri sebagai seorang manajer gitu ya. Dalam arti bahwa tidak mungkin Bapak Ibu sendiri yang akan secara teknis menjalankan iklan di IG, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi pemahaman seperti ini perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga Bapak Ibu akan paham apa yang harus dilakukan ketika kita akan iklan di Instagram, apa yang harus diperhatikan ketika kita punya website semacam itu. Tapi kalau secara teknis, nah ini bisa dilakukan oleh tim, oleh sumber daya manusia yang tentunya dia bisa mengolah di digital marketing itu. Karena digital marketing ini kaitannya juga banyak dengan desainnya, juga dengan copywritingnya, juga dengan masing-masing karakter di platform sosialnya media juga akan sangat berpengaruh. Next. Tim optimal untuk digital marketing. Standarnya kalau kita punya digital marketing, minimal kita punya 5 item ini. Ada desain grafis yang bikin desain, ada sosial media seperti
seperti yang tadi saya bilang bahwa Instagram, Facebook itu punya pattern yang berbeda-beda, tak bisa disamakan. Nah, itu kita harus punya tim yang memang dia spesialis di sosial media. Audio visual, ya pasti kalau kita punya desain, kita mau bikin suara, atau bapak ibu mau ada kolase foto kan banyak ya, misalkan foto kegiatan apa, terus ditambahin musik, ditambahin sound, ditambahin apa, nah itu audio visual akan sangat berpengaruh. Kemudian pengiklan, dan yang terakhir customer service. Ini idealnya, tetapi seringkali yang terjadi adalah kita tidak punya tim yang ideal untuk itu, sehingga biasanya apa, ya bikin desain sekaligus dia yang ngurus sosial medianya sekaligus audionya, seperti itu. Bisa nggak Bu? Bisa, tetapi memang ya tentunya tidak bisa maksimal, karena kembali tadi bahwa sosial media itu butuh kreativitas dan perubahan yang cepat. Orang kalau dikasih model begitu aja monoton, seperti tadi Bu Novi bilang, orang akan monoton, bosen, jenuh. Kalau dia monoton, bosen, jenuh, malas, ya dia nggak akan lihat apa yang kita tampilkan. Sehingga kita harus berusaha untuk bikin semenarik mungkin, seinteraktif mungkin. Dengan cara apa? Ya itu tadi, sehingga dari desain grafis, sosial media itu harus selalu berkaitan. Tadi saya bilang kalau di Instagram ada reviewnya, sosial media untuk tahu siapa sih audiens kita yang paling banyak itu ternyata usia 20 sampai 30. Oh, berarti apa yang disukai wanita usia 20 dan 30 gitu. Konten cerita apa? Misalkan sekarang lagi marak-maraknya layangan putus gitu ya. Wah, ini sesuai nih karena target kita adalah usia 20 sampai 30 perempuan gitu. Sekarang lagi ceritanya tentang layangan putus, maka itu kemudian diambil dijadikan bahan konten, dikaitkan dengan apa seperti itu, sehingga menarik orang untuk membaca. Next. Ya, ini digital marketing perlu kreativitas. Ini yang saya sampaikan. Ketika kita sudah bikin iklan, mengunggah tidak selalu dikaitkan dengan besoknya kemudian akan terjadi peningkatan penjualan. Tidak kemudian 1 minggu banyak yang daftar ke rumah sakit. Tidak harus kemudian tiba-tiba akan ada peningkatan jumlah pasien. Itu bukan berarti Anda gagal membuat iklan, tetapi memang kita perlu membuat iklan yang menarik untuk menarik perhatian konsumen. Melalui apa? Kreativitas. Kreativitas apa? Konten, desain, cara. Tidak sekedar mengedukasi, berarti sesekali bikin Q&A, sesekali bikin review, sesekali mungkin live Instagram, sesekali apalah, pokoknya konten itu harus selalu berubah, berganti. Next. Nah, ini kalau di pemasaran digital itu biasanya ada istilah soft selling. Soft selling itu adalah istilah yang kita gunakan ketika kita sebenarnya mau promosi, tapi dengan bahasa yang lebih halus. Kita sebenarnya jualan, tetapi orang yang kita iklan tidak merasa bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh kita lah untuk ditarget gitu. Sharing dulu, selling kemudian. Kalau kita mau orang itu aware dengan produk kita, jangan langsung tiba-tiba ke kami klinik, rumah sakit ini menyediakan fasilitas vaksin gini, harga sekian. Udah, besok ngupload lagi, swab rumah sakit kami harga sekian, PCR sekian, sudah, tidak ada apa-apanya. Ya sudah, kalau orang diiklani seperti itu, orang akan cenderung ya udah harganya di situ begitu. Tetapi misalkan di awal kita sharing dulu, kasus tren COVID mulai naik, banyak sekolah atau banyak klaster-klaster sekolah gitu, banyak anak yang akhirnya kena, maka kita harus lebih aware lagi dan lain sebagainya. Baru di akhir nanti kalau butuh swab, butuh PCR, kunjungi kami di nomor ini, swab up kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan sharing dulu, selling kemudian. Orang itu nggak akan mau datang ke tempat kita, tidak akan mau datang ke Instagram
sharingan kita. Kalau melulu tentang jualan aja, tentang harga aja, tentang produk aja, ya dia nggak akan mau. Tapi kalau misalkan sesekali kita ngasih pemahaman tentang bahayanya obesitas misalkan, terus perlu menjaga makan dengan gizi seimbang atau bagaimana, akhirnya kemudian kita memberikan satu clue, ini dokter gizi medik, spesialis gizi medik atau apa, setiap hari apa, tanggal berapa. Nah itu mungkin lebih halus, orang setelah baca sharingannya dan oh ternyata ada ya dokter khusus gizi, kalau mau diet begini begini begini, itu di situ di rumah sakit ini. Nah itu yang seringkali kita sebut dengan sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Jadi kita harus bisa memberikan manfaat dulu kepada masyarakat, kepada pasien, kenapa dia harus memfollow, kenapa harus ikut aktif di sosial media kita, manfaat apa yang bisa mereka dapatkan, baru kemudian kita akan menyampaikan tentang penjualan. Berikutnya, nah ini yang dimaksud dengan copywriting. Menjual, menulis di laman sosial media itu mudah, tetapi kita memilih kata yang sesuai untuk menarik itu yang cukup sulit. Jadi misalkan copywriting itu dibuat agar pelanggan memahami dan berminat terhadap brand. Ada satu contoh, misalkan kami telah 15 tahun berdiri dengan dokter dan pelayanan yang profesional. Oke, berarti rumah sakitnya bagus gitu ya, mungkin disebut karena dokter pelayanan profesional. Tapi kalau misalkan kata-kata tersebut diganti dengan Anda akan mendapatkan pelayanan lebih dengan harga terjangkau, kira-kira kita lebih prefer yang mana? Pasti kita akan lebih condong pada statement kedua, mendapatkan pelayanan lebih dengan harga terjangkau. Kita tidak bilang murah, karena saat ini memang pemasar cenderung menghindari kata-kata murah ya. Jadi kata-kata murah itu memang lebih dihindari, diganti dengan mungkin harga terjangkau, ekonomis. Kalau mungkin restoran rasa bintang 5, harga kaki 5 begitu. Tapi jarang orang menyebut murah karena konotasi murah itu biasanya langsung diasosiasikan oleh masyarakat menjadi suatu hal yang dengan kualitas tidak baik begitu. Sehingga kalau misalkan kita mau bilang murah itu biasanya dibuat dengan statement yang lain, dengan kalimat yang lain, misalkan harga terjangkau, harga ekonomis, harga sesuai dengan fasilitas, harga sesuai pelayanan, seperti itu. Next. Nah, beberapa platform bisa saja bekerja sangat baik untuk satu rumah sakit, tetapi belum tentu untuk rumah sakit yang lain. Kenapa kok bisa berbeda? Ya karena karakter audiensnya, karakter target pasarnya kan bisa berbeda. Antara rumah sakit ibu dan anak misalkan dengan rumah sakit umum pasti targetnya berbeda. Antara rumah sakit yang baru berdiri dengan rumah sakit yang sudah puluhan tahun lalu berdiri juga targetnya berbeda. Sehingga ketika kita memutuskan untuk menggunakan digital marketing, platform mana yang paling sesuai, pastikan bahwa platform itu memang yang paling bisa menggambarkan audiens terbesar dari rumah sakit. Usianya berapa sih orang yang lebih banyak menggunakan jasa rumah sakit kita? Pekerjaannya apa? Wilayah kerjanya di mana? Begitu. Penghasilannya berapa dan lain sebagainya. Sehingga kita akan lebih efektif. Kecuali kalau rumah sakit kita sudah punya satu tim digital marketing yang profesional gitu ya Bapak Ibu, semuanya ada digital kreatornya, ada konten YouTube-nya, punya sosial media, ada desain grafis, punya audio, ada. Kalau sudah perfect ya mungkin akan lebih mudah. Tapi kan kadang kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Nggak banyak yang bisa desain, nggak banyak yang tahu bagaimana proses ngiklan di platform YouTube itu dijalankan. Sehingga kita harus bisa meminimalisir apa yang paling sesuai dan paling cocok dengan target pasar sasaran. Yang paling tahu siapa? Ya diri kita. Caranya gimana? Cara paling mudah sih sebenarnya bisa dilakukan dalam bentuk survei. Misalkan setiap pendaftar baru diminta Bapak Ibu untuk menyertakan alamat email, akun Instagram, atau akun Facebook misalnya begitu. Sehingga kita bisa menganalisa, oh dari 100 pasien ternyata 80% orang itu lebih banyak pakai Facebook. Kok tahu dari mana? Ya dari halaman Facebook, alamat yang dia tampilkan pada saat mendaftar begitu. Kalau misalkan begitu, berarti
kita fokus aja di Facebook. Nanti kalau sumber daya manusia sudah berkembang, pembiayaannya rumah sakit sudah mulai maju, kita nambah lagi, main ke Instagram atau nambah lagi ke website dan seterusnya, sehingga perkembangan platform digital marketing ini memang nggak bisa dipukul rata Bapak Ibu. Kalau kita besar kita pakai website ya idealnya begitu, tapi kalau kita belum ada biaya untuk membangun sistem, karena bikin sistemnya website itu juga biaya sangat besar ya, bikinnya aja sudah biayanya cukup besar, maintenance-nya juga pasti khusus, karena kan kita harus bayar alamat nama www.apanya itu kan juga berbayar, kemudian setiap artikel yang diunggah juga harus ada tim khusus seperti itu. Jadi penting untuk kita menyesuaikan dengan ya kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing rumah sakit. Berikutnya, ini riset pasar. Untuk tahu apa profil konsumennya paling banyak gimana, siapa sih yang paling sering menggunakan jasa kita. Misalnya dari mana? Dari Kota Malang, Batu, luar Malang, bagaimana? Kemudian bagaimana pesaing kita bekerja? Apakah pesaing sudah punya platform website, kemudian dia juga main Instagram, main Facebook, ini juga perlu Bapak Ibu pelajari. Kenapa? Karena riset ini akan membantu kita untuk tahu membuat iklan yang paling efektif, dan untuk kita tahu detail profil konsumen yang akan disasar, sehingga ini akan membantu Bapak Ibu membuat strategi pemasaran yang sesuai. Berikutnya, konten apa yang paling dicari dalam pemasaran digital? Satu, beri manfaat. Itu tadi yang disampaikan, sharing dulu, selling kemudian, bahwa konten yang kita buat harus memberikan manfaat, tidak sekedar fitur, tidak sekedar jualan, tapi ada manfaat yang memang diharapkan dari pasien. Kemudian added value dari bisnis kita, ditambahkan apa? Misalkan pelayanan dokternya yang ramah, ya tunjukkan di video, dibuat satu simulasi seperti apa sih dokter yang ramah di rumah sakit tersebut gitu. Misalkan tanpa antri, sistem online, ya bagaimana, ditunjukkan itu, sehingga orang akan tahu melihat dari pemasaran digital, oh ternyata di situ ada sistem antrian online, oh dokternya ramah, terbukti gimana, ini biasanya tiap hari Sabtu ada event sharing sharing dokter live di Instagram begitu, dokternya ramah, kalau jawab enak, jelas dan lain sebagainya. Itu adalah satu bagian dari kita untuk menggambarkan nilai apa sih yang ingin kita tampilkan kepada masyarakat. Kalau ini berhasil kita bangun, maka orang akan menjadi terikat dengan rumah sakit, tidak dengan dokternya saja. Karena dokter bisa hebat, mungkin dokter bisa sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi kalau pelayan di rumah sakitnya nggak oke, saya rasa mungkin orang juga akan berpikir 2 kali untuk ke dokter tersebut gitu. Tapi kalau pelayanan rumah sakitnya sudah oke, nilai bisnisnya, brandnya sudah bagus, pelayanan yang diberikan sudah oke, ya mungkin dia akan berpikir ya udahlah, dokter siapapun kalau rumah sakitnya itu pasti terpercaya, dokter siapapun kalau sakitnya itu pasti oke, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita bangun melalui proses itu tadi. Berikan manfaat, tunjukkan nilai yang memang ingin kita tampilkan. Jadi tidak sekedar ini dalam bentuk ucapan, karena masyarakat itu akan lebih senang ketika seluruh panca inderanya ini digunakan, terlibat di dalam iklan tersebut. Ada satu studi Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa di era COVID ini, sejak tahun 2020 ada satu penelitian di Amerika yang menunjukkan bahwa orang itu menjadi sangat sensitif. Karena apa? Karena itu tadi, mereka di rumah, terbatas kemana-mana gitu ya, sehingga rasa sensitif orang itu menjadi lebih tinggi. Nah, ini kemudian disuggestkan dari penelitian tersebut, disarankan setiap pemasar untuk menggunakan media ini, bahwa ketika mereka ngiklan, mereka mengutip dalam tanda kutip nurani, jadi memainkan perasaan dari orang yang ingin disasar. Contohnya apa? Misalkan kemarin di 2020 kita mulai awal-awal COVID gitu ya, 2020 itu awal-awal COVID. Nah, itu bikin konten cerita dokter yang gak ulang.
banyak kan ada dokter yang ketika dia datang ke rumah sakit harus pakai hazmat berlapis-lapis, pakai masker berlapis-lapis, sampai dia makan aja nggak bisa makan atau harus dibuka berapa lapis dan lain sebagainya. Kemudian di rumah digambarkan anaknya menunggu papanya nggak bisa pulang, cuman dada-dada dari kaca aja. Nah, hal-hal semacam itu yang meningkatkan naluri sensitivitas dari masyarakat gitu. Jadi matanya mereka melihat, telinganya mendengar dari audio iklan yang kita buat, dan perasaan kasihan mereka itu dilibatkan. Iklan semacam itu yang lebih mengena kepada masyarakat, sehingga kemudian mereka akan mencitrakan, oh iya ya, rumah sakit ini concern ya ke dokternya, concern ya ke tim-tim yang terlibat, apakah itu ke perawatnya atau tim cleaning service dan lain sebagainya gitu. Nah, cerita-cerita itu bisa dimainkan. Misalkan kita mau cerita tentang cleaning service-nya di rumah sakit, kasihan dia harus meninggalkan anak, naik sepeda, datang ke rumah sakit, bekerja untuk melayani pasien seperti itu dengan segala effortnya. Nah, hal-hal semacam itu bisa menjadi salah satu ide iklan kita yang menunjukkan bahwa kita ini memperhatikan orang yang terlibat di dalam rumah sakit, tidak sekedar unsur untung, tidak sekedar unsur yang menguntungkan rumah sakit, tetapi bagaimana kerja rumah sakit itu sebaiknya akan lebih bagus ketika kita bisa menggambarkan dan menunjukkan itu kepada pasien. Berikutnya, oke, ini terakhir jurnal. Jadi seperti tadi yang saya ceritakan, jadi di sini bagaimana brand itu dapat hadir untuk menunjukkan kepekaan mereka terhadap situasi saat ini. Next, Mas Dimas. Nih, jadi di Amerika kemudian terjadi badai COVID begitu ya, bahkan di seluruh dunia, tidak di Amerika saja. Kemudian apa yang bisa pemasar lakukan? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin melakukan iklan pemasaran di saat-saat yang seperti ini? Yang pertama ya memahami perkembangan perilaku pembelian dan preferensi konsumen. Pertimbangkan implikasi tindakan dengan kepercayaan konsumen di masa mendatang. Utamakan untuk menempatkan pelanggan, staf, dan masyarakat di atas sekedar profit. Jadi orang itu ingin bahwa kita mampu menunjukkan bahwa kita berempati terhadap kejadian tersebut, bahwa rumah sakit hadir melalui produk yang menjadi solusi atau memberikan bantuan. Ini saya berikan contoh di Anne Avanti, desainer Anne Avanti kan pada saat itu di awal-awal COVID dia bikin hazmat buatan dia sendiri, disebarkan ke seluruh rumah sakit. Nah, hal-hal seperti itu yang lebih mengena. Jadi orang ingin melihat bahwa kita melakukan aksi nyata untuk ikut terlibat pada setiap kegiatan di masyarakat gitu. Tidak melulu jualan, tidak melulu mencari untung gitu, tapi kehadiran rumah sakit harus bisa menunjukkan bahwa mereka memberikan manfaat untuk masyarakat luar. Next. Nih, lupakan tentang merasa terlalu baik. Maksudnya kadang kita merasa bahwa iklan itu kok dianggap kayak hanya ngiklan aja ya, apa nggak terlalu lebay atau bagaimana. Tidak, tapi fokuskan bahwa kita ini akan bermanfaat dan memberikan kontribusi kebaikan yang besar. Tunjukkan bahwa rumah sakit memang berempati terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Misalkan kemarin ada kejadian di Gunung Semeru meletus gitu. Tunjukkan apa hal yang dilakukan oleh rumah sakit, mengirimkan dokter ke sana, memberikan bantuan apa. Nah, itu bisa dikemas kemudian menjadi satu selingan berita, tidak hanya sekedar edukasi, tetapi juga aksi nyata dari apa yang dilakukan rumah sakit terhadap masyarakat. Kembali lagi bahwa itu tadi tujuannya adalah untuk membuat brand yang baik, nilai yang baik, apa yang kita ingin orang lihat tentang persepsi rumah sakit kita, seperti itu. Berikutnya, next. Nah, ini jadi bagaimana mengkomunikasikan semua apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau di era-era COVID ya, tunjukkan bagaimana produk dan layanan Anda harus dapat digunakan untuk mengurangi penyebaran corona. Maka misalkan pembatasan kunjungan, kalau awalnya sebelum COVID
COVID dulu ada 100, sekarang dibatasi hanya 50, duduk yang berjarak dan lain sebagainya itu. Tunjukkan bagaimana perusahaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pelanggan. Jelaskan bagaimana Anda menjaga karyawan dan anggota tim. Tunjukkan apa yang dilakukan oleh rumah sakit dalam mengatasi mungkin dokternya, anggota timnya, perawatnya, bagaimana. Ini menjadi satu cerita yang bisa kita tampilkan menjadi bagian dari iklan. Jadi kembali lagi, tidak melulu tentang produk jualannya, tidak melulu tentang harga rumah sakitnya, tetapi apa sih yang dilakukan oleh rumah sakit itu terhadap ya orang-orang yang bekerja di dalam rumah sakit itu sendiri. Kemudian sampaikan pesan-pesan yang penuh optimis, kata-kata motivasi dan lain sebagainya, itu akan menarik orang untuk terlibat di dalam pemasaran digital yang kita lakukan. Next. Hindari tidak peka dalam kondisi sekarang begitu. Jadi misalkan ada kejadian bencana, kemudian kita justru malah bikin giveaway senang-senang gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita tidak peka terhadap kejadian kondisi lingkungan, tidak dapat menghubungkan produk dengan kondisi saat ini. Kemudian layanan yang rumit dan tidak praktis, ini juga harus dihindari. Misalkan kita menunjukkan foto di resepsionis, ternyata di situ antrinya panjang banget. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kok antriannya kayak gitu, sulit, lama, banyak orang gitu, berdesak-desakan misalnya. Nah, itu harus kita hindari. Yang harus kita lakukan adalah menunjukkan bahwa layanan kita itu mudah, praktis, cepat. Dan yang terakhir, secara eksplisit menunjukkan bahwa Anda tidak mementingkan diri sendiri ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita aware terhadap masyarakat, aware terhadap dokternya, aware terhadap perawatnya, siapapun yang terlibat di dalam rumah sakit tersebut. Sehingga pasien, masyarakat akan punya gambaran yang baik. Oh, rumah sakit A ini ternyata begitu concern ya terhadap keselamatan dokternya. Oh, begitu perhatian ya terhadap OB-OB-nya misalkan. Hal-hal semacam itu sepele, tetapi itu bisa meningkatkan awareness masyarakat terhadap rumah sakit kita. Next. Selesai. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, secara umum saya simpulkan bahwa memang digital marketing ini adalah satu bagian yang harus kita lakukan secara terintegrasi, mulai dari sosial media sampai platform website itu dijalankan. Secara teknisnya bagaimana? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Jadi bagaimana kita ngiklan, bagaimana kita membuat sistem sosial media, bagaimana kita membuat search engine optimization ini menjadi baik dan sesuai dengan target dari rumah sakit. Next akan kita pelajari. Tapi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa digital marketing tidak sekedar sosial media marketing, sehingga keduanya harus bisa berjalan berimbang, tentunya menyesuaikan dengan sumber daya yang ada. Jadi tidak bisa kalau harusnya ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, semuanya harus dipakai, semuanya di website, tapi rumah sakit memiliki keterbatasan sumber daya, ya tentunya tidak akan efektif. Maka pastikan Bapak Ibu mampu membaca karakter audiens, karakter orang yang ingin kita sasar dari pemasaran kita. Usianya berapa, kemudian mereka lebih familiar menggunakan platform apa, dan itu yang akan kita pilih untuk platform pengembangan pemasaran digital di rumah sakit. Itu dari saya. Barangkali mungkin ada koreksi atau tambahan dari Bu Tita. Bapak Ibu ada yang nanya dulu. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu mau tanya Oke, monggo Bu Novi. mengenai tadi slide yang SDM itu loh Bu. Ya. Nah, sekiranya kan itu untuk digital marketing ya Bu ya. Kira-kira SDM dengan spesifikasi lulusan yang bagaimana ya Bu yang kira-kiranya bisa gitu untuk yang dimasukkan sebagai tim. Terima kasih. Oke. Jadi biasanya Bu Novi, kalau SDM yang profesional, kalau di tim IT, digital marketing itu secara teknis memang biasanya kita pakai dari lulusan Filkom ya. Lulusan Filkom itu biasanya dia lebih tahu
tahu secara teknis khususnya untuk yang di website. Tapi kalau misalkan saat ini kayaknya banyak juga beberapa lulusan SMK informatika dan lain sebagainya yang dia juga jago secara desain gitu ya. Karena anak-anak saat ini saya rasa anak SMA dan lain sebagainya itu kayaknya jauh lebih canggih daripada zaman saya dulu gitu ya, yang mungkin masih terbatas untuk urusan desain. Tapi kayaknya anak-anak sekarang kan lebih melek desain, lebih melek IT gitu, sehingga mereka sudah punya banyak cara, sudah punya banyak platform, apa itu Canva dan lain sebagainya, untuk menggunakan desain grafis secara mudah. Kalau dari desain mungkin kita pakai strata SMA, SMK bisa. Tapi kalau untuk tim website yang memang mengurus membuat sistem, karena biasanya website itu butuh spesifik begitu ya, produknya setiap rumah sakit pasti berbeda, jalur layanannya juga berbeda gitu, sehingga masing-masing rumah sakit biasanya kan kalau mereka bikin website pasti akan custom, menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sistem itu sih kalau dibuat ya minimal S1 di ilmu komputer biasanya untuk yang di websitenya sendiri. Tapi kembali lagi bahwa kita perlu untuk menyesuaikan sesuai dengan sumber daya keuangan dari rumah sakit gitu ya, kira-kira bisa nggak ya kita bayar. Karena biasanya kalau orang khusus Filkom yang dia paham tentang digital marketing, dia tahu tentang desain grafis dan lain sebagainya, memang biasanya gajinya cukup tinggi karena ada keahlian spesifik yang harus dia kuasai gitu. Begitu Bu Novi, mungkin ada tanggapan, koreksi? Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Saya nambahkan sedikit ya untuk Bu Sofi sebenarnya. Oke, Soal baik. Kalau kita mengikut ke masyarakat digital, mohon diingat lagi bahwa posisi Bapak Ibu ini adalah sebagai manajer ya, sebagai direksi, manajer yang akan melaksanakan atau merancang apa itu pemasaran digital atau upaya-upaya pemasaran digital dari rumah sakit. Yang pertama, prinsip yang harus diketahui oleh Bapak Ibu. Masyarakat di sekitarnya rumah sakitnya Bu Ami ini pasti berbeda dengan masyarakat di sekitarnya Bu Rina, atau berbeda juga dengan karakter masyarakatnya Bu Sabrina, karena karakter masyarakat itu ya nanti yang akan menjadi pelanggan ataupun calon pelanggan di rumah sakit sekitar kita itu akan mempengaruhi upaya pemasaran yang akan kita ciptakan. Jadi, satu, kenali karakter calon pelanggan atau pelanggan Anda, rumah sakit Anda. Sofi, apakah suara saya didengar ya? Dengaran Bu, tadi sempat nge-freeze tapi sudah jelas sekarang. Oh ya, soalnya semua di gambar saya nge-freeze. Yang kedua adalah be yourself. Be yourself. Artinya bahwa kalau rumah sakit atau polikliniknya Bu Sabrina itu juga tidak bisa memaksakan untuk misalnya membuat spa baby gitu ya, baby spa atau mother spa habis postpartum, ya nggak bisa, karena kita harus mengenali karakter. Dan yang kedua adalah be yourself. Rumah sakitnya Pak Catur juga nggak bisa kemudian memaksakan bahwa akan menggunakan web based atau semuanya adalah Facebook based gitu, atau apapun ya, social media based, karena misalnya karakter masyarakatnya tidak mendukung. Rumah sakit saya sendiri contohnya di Kepanjen itu, meskipun kami di kota kecamatan, tapi ada kemungkinan calon pelanggan kami adalah kota-kota di sekitar kami, kota-kota, desa-desa di sekitar kami yang juga tidak sangat well known dengan web based tersebut. Jadi kami harus berhati-hati dengan pemilihan
pelanggan kami. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan budget tadi yang Bu Sofi sampaikan tadi. Kosmo sudah balik ya, Bu Sofi? Itu aja dari saya, terima Ya. kasih. Benar Bapak. Saya kembalikan itu. Nih, matur nuwun Bu Tita. Jadi demikian Bapak Ibu, udah banyak yang balik ini, sehingga nanti karena customize sekali untuk pemasaran digital, makanya kenapa untuk minggu depan memang akan saya buat khusus untuk kita menjabarkan tentang rencana tugas besar kita di akhir nanti, sehingga pasti Bapak Ibu akan punya pertanyaan karena dari setiap rumah sakit pasti akan berbeda, ada yang punya, ada yang tidak, harus bagaimana. Nah itu bisa kita diskusikan di minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kurang lebihnya, semoga sedikit yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Selamat melanjutkan perkuliahan. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Absennya belum ya Bu Sofi? Ngapunten. Iya, saya belum set. Oh, gitu. Oke. Sebentar habis ini saya set nih.